Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas cobaan berat Sleman Fans datang lagi. Nah, bagaimana ceritanya kok Sleman Fans terdapat cobaan lagi? Oke, kita saksikan saja bersama. Ya, setelah tahun lalu PSS Sleman ini mendapat cobaan bertubi-tubi dengan mundurnya salah satu pemegang saham dan banyaknya didemo oleh supporter dan lain-lain, masalah bertubi-tubi datang. Akhirnya mungkin hari ini saya dengar kabar lagi, kabarnya memang PSS ini sedang mendapat cobaan lagi. Wah, kabarnya mereka sedang memberhentikan kerja ataupun memecat, bahasa kasarnya memecat manajernya, yaitu Mas Dewo sendiri. Wah, itu kabar yang saya lihat di Twitter ya, resmi hari ini tadi ya, setelah konten ini tayang ya mungkin sudah 1 hari. Akhirnya Mas Dewo ini dipecat oleh pihak manajemen yang mengakhiri kontraknya. Ada apa dengan PSS Sleman ini? Kita tahu kedekatan Mas Dewo sendiri terhadap supporter BCS memang tergolong apa ya, menjadi penyalur lah, ibaratkan itu penyalur omongan, ibaratnya aspirasi, seperti itu bisa dikatakannya. Tapi dipecatnya manajer ini tidak harmonis ya, ataupun hubungannya itu kurang baik-baik saja. Intinya masalah internal lah. Nah, jadi PSS Sleman ini ada apa ini loh. Dan saya tadi sempat melihat Twitter dari Mafia Wasit juga sepil soal rapat internal PT PSS di Jakarta. Di Jakarta ini kemungkinan besar ya PSS Sleman. PT PSS ada 2 sebenarnya. Persis Solo juga PT PSS dan PSS Sleman. Nah, ini kalau di Jakarta ini jelas fix ini PSS Sleman gitu. Ada apa itu? Maksudnya Mafia Wasit mengetweet rategel nek meh nyampe ya. Intinya ada apa dengan PSS Sleman ini internalnya? Apakah bermasalah seperti dulu-dulu lagi? Apakah ada permasalahan konkret lagi ya? Patut kita tunggu dan patut kita amati lagi ya. Banyak akun-akun dari Sleman Fans juga menyayangkan dengan keluarnya Mas Dewa ini ataupun manajernya ini. Di sisi lain juga kondisi PSS Sleman saat ini juga sedang tidak baik-baik saja gitu loh. Maksudnya intinya PSS juga rindu kemenangan, juga rindu Coach Seto yang dulu juga banyak lah. Intinya permasalahan PSS ini nggak ada habisnya, intinya seperti itu. Dari mulai manajemen, dari mulai pelatih, dari mulai pemain yang menurut pandangan saya ini konkret sekali masalah klub ini. Menurut pendapatmu gimana nih Cuk tentang mundurnya manajer dari PSS Sleman ini? Bukan mundur ya, ini dipecat berarti Tibone. Menurut pandanganmu gimana ini Cuk? Ya, kabar dipecatnya Mas Dewo ini benar-benar pukulan berat ya bagi PSS Sleman, tim ya terutama, karena bagaimanapun manajer ini kan berurusan di urusan teknis ya. Beda lagi kalau Mas Dewo ini seorang apa ya, yang berbidang di pemasaran atau mungkin bagian keuangan atau bagian public relation dan lain-lain ya. Ini mungkin tidak terlalu mempengaruhi tim ya, kondisi tim, pemain-pemain dan lain-lain. Tapi kalau urusan manajer jelas ini sangat berpengaruh pada tim ya. Apalagi PSS sedang berada di rekor yang cukup buruk ya, dengan beberapa kali kekalahan, mungkin banyak kekalahan ya. Sulit menang di kandang. Ini jelas ini urusan teknis tim ini kan, selain Coach Seto, asisten Coach Seto, staff Coach Seto, ini manajer juga sangat berperan penting. Karena memang manajer itu kan kalau di Indonesia kadang-kadang memang banyak berkecimpung di teknis di lapangan lah ya. Ini kita cukup menyayangkan hal ini terjadi. Ya, betul sekali ya. Ini juga banyak yang bertanya. Di sisi lain Mas Dewa ini juga lokal pret Sleman ya. Banyak yang mempertanyakan juga soalnya apakah manajemen sekarang sudah mulai terlihat apa efek boykot ataupun efek dari lokal pret, tidak suka dengan lokal pret atau bagaimana. Asumsi-asumsi liar ini terjadi di Twitter ya semuanya ini. Wah, banyak yang menanyakan internalmu apa-apa wae teman. Wah, ada apa ini? Ada apa ini? Ini banyak sekali. Banyak yang mulai menanyakan soal PSS Sleman ini. Ya memang manajemen berperan penting bagi klub PSS Sleman, tapi juga tidak lupa juga
manajemen itu juga bertanggung jawab atas semuanya ya, nggak hanya dari manajer aja tapi juga staf kepelatihan, pemain dan lain-lain itu juga bertanggung jawab penuh terhadap klub. Soal kalah atau menangnya itu juga menjadi problem bagi PSS Sleman. Selama ini yang kita tahu PSS Sleman itu baik-baik aja, tetapi sebenarnya memang kita tidak tahu di dalamnya itu mereka seperti apa dan bagaimana. Soalnya kabar yang saya dengar memang intinya tidak ada keakraban antara manajer dan pelatih ataupun dan lain-lain ya. Tapi kan saya rasa tidak mungkin sih manajer dan pelatih, soalnya ini sama-sama lokal pride, intinya podo-podo wong Jogja nih. Berarti memang tidak ada keakraban dengan kemungkinan besar pihak pusat lah, inti ataupun petinggi-petingginya. Kemungkinan besar sih itu ya, yang asumsi besar saya sih. Dan PSS Sleman juga masih dalam kondisi tidak baik-baik saja klubnya. Di sisi lain kemarin-kemarin juga pertandingan juga habis kalah juga. Menurut pandanganku progres dari PSS Sleman sendiri ini tidak berjalan dengan lancar ataupun berjalan dengan mulus ya. Taktik dari Coach Seto yang selama ini itu kita tahu Coach Seto ini pasti punya ide-ide berlian ataupun taktik-taktik pola permainan yang bagus, yang selama ini ditampilkan PSS Sleman. Beberapa pertandingan kemarin cukup mengejutkan juga, penampilannya cukup ya buruk sekali bisa dibilang seperti itu ya PSS Sleman. Kalau saya boleh jujur ini sangat buruk lah intinya. Kalau boleh jujur ya saya pribadi ini mungkin masih mempercayai Seto, tapi juga harus ada evaluasi besar-besaran dan harus ada tanggung jawabnya juga sih sebenarnya. Menurut pendapatmu Cok, apakah benar ini memang selama ini taktikal dari PSS Sleman nggak berjalan, itu bisa ya menyalahkan pelatih ataupun bagaimana ini? Soalnya kan yang bertanggung jawab ini semua juga pelatih juga bertanggung jawab ini. Kalau dari statement Coach Seto sendiri memang beliau bertanggung jawab atas kekalahan PSS Sleman ya, rentetan kekalahan PSS Sleman. Tapi kalau kita di sini ya sebagai pengamat atau mungkin supporter atau mungkin fans bola ya gimana ya John. Soalnya memang kondisinya juga nggak baik-baik saja sebenarnya. Ya mungkin ginilah John. Gampangnya nih ini. Engko ya putaran keloro terus kan dikai kelonggaran lah ya, harusnya dikai kelonggaran soal beli pemain, belanja pemain. Nah setelah putaran kedua nanti kita bisa membuat kesimpulan soal kepelatihan dari PSS Sleman sendiri ya, karena bagaimanapun putaran kedua kan ada bursa transfer di situ. Jadi mungkin coach itu bisa memaksimalkan bursa transfer itu untuk membenahi tim. Nah setelah itu, pertandingan di leg kedua ya kita bisa banyak berasumsi lah, berani berasumsi. Tapi kalau sekarang mungkin ya gimana ya, rada rapena lah bahasanya ngono kan ya. Mungkin ada pemain yang underperform, pemain-pemain ya mungkin dulu mau rekrut pemain ini itu tapi kurang nggak kesampaian karena sudah direbut klub lain, atau ya mungkin nanti putaran kedua. Ya betul sekali ya. Tadi saya sempat baca juga, berarti PT PSS hari ini menyatakan RUPS ya. Apa itu hasil RUPS-nya itu seperti apa kita juga kurang tahu. Itu tweet dari Mafia Wasit juga yang nanti akan saya sampaikan di konten YouTube. Berarti memang mereka saat ini sedang melakukan rapat juga internalnya seperti apa nanti PSS Sleman ataupun bagaimana ini. Nah soal putaran kedua memang benar ya, klub itu semua pasti akan ada perombakan. Banyak yang akan merombak skuadnya, nanti juga banyak yang akan merombak kepelatihan dan lain-lain. Kalau putaran kedua biasanya sih terjadi di Liga 2 seperti itu ya. Ketika nanti putaran kedua banyak transfer pemain, banyak membuang pemain. Nah itu yang mungkin nanti jadi titik balik kebangkitan suatu klub ya, yang mungkin berada di papan bawah bisa menjadi papan atas. Bursa transfer Liga 1 musim depan memang cukup dinanti juga. Itu menjadi final ya nanti kekuatan klub Liga 1 ini. Kalau untuk sekarang sepertinya belum final ya. Ini kan masih ya, ini sampai pertengahan musim nanti peringkat masih bisa berubah-ubah, tenang aja. Jadi agak santai juga, yang peringkat bawah pun juga masih bisa santai sebenarnya. Nanti kan bisa putaran kedua dirombak total dan
itu juga nanti berpengaruh juga sih. Nah itu, jadi cukup tenang-tenang aja. Liga 1 itu seperti itu. Kalau untuk Liga 2 ra lolos pisan ya wis ra lolos terus ya Liga 2. Liga 3 ya sama seperti itu. 5 kali pertandingan, 10 kali pertandingan ra lolos ya wis ra lolos itu. Jadi kalau untuk Liga 1 ini memang beda. Nah, karena formatnya juga beda. Nah, mungkin itu saja perbincangan kita tentang internal PSS Sleman ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.